Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sidang menghadirkan saksi dari jaksa. Untuk informasi selengkapnya kini akan bergabung kembali dengan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto di Gedung Kementerian Pertanian. Tezar, siapa sajakah saksi yang telah menyampaikan keterangan dalam sidang ini? Lalu apa saja yang telah disampaikan? Ya Eliza, memang sidang kelima dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, Gubernur Petahana DKI Jakarta, pada hari ini rencananya akan menghadirkan 5 saksi. Yang pertama adalah Pedri Kasman yang merupakan Sekretaris Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada Wilyudin Abdul Rashid Ghani yang merupakan Sekretaris Forum Umat Islam Kota Bogor. Yang ketiga merupakan Muhammad Burhanuddin yang merupakan seorang advokat. Yang keempat adalah Irena Handono, ini merupakan pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf Irena Center dan juga ketua dari Pondok Pesantren Mu'alafiyah Irena Center. Dan yang kelima adalah Ibnu Baskoro yang merupakan pengurus DKM Darussalam Kota Wisata Cibubur. Memang sejauh ini, Eliza, dari 5 saksi yang rencananya akan dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam persidangan kelima dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini baru terlihat hadir. Ini 3 orang. Yang pertama adalah Pedri Kasman, yang kedua adalah Wilyudin Abdul Rashid Ghani, dan yang ketiga adalah Muhammad Burhanuddin. Sementara dari 3 saksi yang hadir ini, baru 1 saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah Pedri Kasman yang menjadi saksi pertama yang memberikan keterangan dalam sidang pada siang hari ini. Tadi juga memang jaksa dan juga hakim serta kuasa hukum menanyai. Yang pertama adalah terkait dengan video yang diduga mengandung unsur dugaan penistaan agama. Tadi hakim menanyakan kepada Pedri mengenai apakah kemudian bagian mana dari video tersebut yang mengandung unsur penistaan agama. Kemudian Pedri menjawab bahwa di dalam video di menit ke-24 ada kata dipakai dan juga dibohongi Al-Maidah ayat 51. Kata-kata itu yang menurut Pedri ini memenuhi unsur penistaan agama, sehingga ini ia meyakini bahwa Ahok bisa terkena pasal tersebut. Dan ia juga mengatakan bahwa ia sebagai perwakilan pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah tidak berkomunikasi dengan PP Pusat Muhammadiyah, yang berarti bahwa ini merupakan inisiatif dari PP Pemuda Muhammadiyah yang berbeda dari pengurus Pusat Muhammadiyah. Kemudian tadi juga kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama juga mengatakan video yang dilihat oleh Pedri ini sumbernya dari mana, apakah kemudian dari YouTube dan dari kanal mana. Dan Pedri juga menjawab bahwa ia melihat pertama kali video ini dari YouTube dan ini dari kanal Pemprov DKI Jakarta. Namun hal itu disanggah oleh pihak kuasa hukum Ahok yang menyatakan di BAP ada link, dan ketika dibuka link itu tidak terkait dengan kanal milik Pemprov DKI Jakarta di YouTube. Dan Pedri mengatakan bahwa pada awalnya ia pertama kali melihat video itu di YouTube, namun ketika di BAP video tersebut sudah dihapus oleh kanal Pemprov DKI Jakarta, sehingga ia mencari video yang serupa yang ada di YouTube, tapi yang serupa dengan yang diupload oleh Pemprov DKI Jakarta dan tidak mengubah unsur apapun. Kemudian itu yang kemudian dimasukkan ke dalam BAP. Dan memang pertanyaan-pertanyaan juga masih seputar hal itu, karena jika kita lihat pada minggu lalu juga hampir serupa, Eliza. Ini juga yang ditanyakan mengenai apakah kemudian adanya unsur penistaan agama di bagian mana, kemudian juga dapat video tersebut menonton pertama kali dari mana, dan juga dari mana ia mendapatkan video. Karena pada persidangan sebelumnya juga Novel Haider Bamumin mengatakan bahwa ia mendapatkan video dari grup WhatsApp yang durasinya hanya beberapa detik saja. Kemudian juga memang sebelumnya juga dari saksi-saksi yang dihadirkan juga menyatakan bahwa Ahok ini tidak hanya sekali melakukan penistaan agama, tapi berkali-kali. Hal ini terlihat dari e-book yang pernah ditulis oleh Basuki Cahayapurnama yang berjudul Merubah Indonesia, yang juga kemudian menyinggung soal Al-Maidah ayat 51. Eliza.